Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulis di Ningrum. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Untuk kali ini, muatan pelajaran kita adalah matematika. Kompetensi dasarnya yang pertama 3.3 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian 4.3 menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, penjumlahan. Sebelum kita menjumlahkan menggunakan bilangan, kita akan mencoba melakukan penjumlahan dengan menggunakan bantuan gambar ya. Di sini ada sebuah soal cerita. Eko memiliki 144 biji jagung untuk membuat kerajinan. Kemudian Eko mendapatkan 125 biji jagung dari ibu. Eko ingin mengetahui jumlah semua biji jagung miliknya. Agar lebih jelas, kita perhatikan cara Eko berikut ini. Nah, di sini sudah kita uraikan ya, berdasarkan tempat satuan, puluhan, dan ratusannya. Yang pertama tadi ada 144, kemudian yang kedua ada 125. Ingat, ketika kita akan melakukan penjumlahan, kita harus memulainya dari satuan ya. Dari satuan dulu yang kita jumlahkan. Di sini satuannya adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian setelah satuan, lanjut ke puluhan ya. Puluhannya kita jumlahkan. Setelah puluhan baru kita jumlahkan ratusannya. Di sini hasilnya adalah 4 tambah 5 9. 40 ditambah 20 sama dengan 60, kemudian 100 ditambah 100 sama dengan 200. Jadi, jumlah semua biji jagung milik Eko adalah 269 biji. Sekarang kita akan masuk ke penjumlahan bersusun panjang ya. Untuk penjumlahan bersusun panjang sendiri itu dibagi menjadi 2, ada yang tanpa menyimpan dan dengan menyimpan. Kita akan membahas yang pertama dengan cara tanpa menyimpan ya. Ingat ketika di awal tadi sebelumnya, ketika akan menjumlahkan kita harus memulainya dari satuan terlebih dahulu ya. Jadi yang satuan kita jumlahkan. Di sini 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian masuk ke yang puluhan. Puluhannya 60 ditambah 20 sama dengan 80. Kemudian yang ketiga, ratusannya 100 ditambah 100 sama dengan 200. Kemudian kita jumlahkan semuanya, 200 ditambah 80 ditambah 7 sama dengan 287. Ini adalah contoh lain ya, penjumlahan tanpa menyimpan. Ingat prinsip ketika kita akan melakukan penjumlahan tanpa menyimpan selalu mulai dari satuan ya. Seperti ini, satuan duluan yang kita jumlahkan, kemudian masuk ke puluhan, kemudian baru ke ratusan ya. Di sini ada 535 ditambah 234, hasilnya adalah 769. Kemudian untuk contoh soal yang lain ada 671 ditambah 228. Jadi kita jumlahkan dulu satuannya, 1 ditambah 8 sama dengan 9, kemudian 70 ditambah 20 sama dengan 90,
Kemudian 600 ditambah 200 sama dengan 800. Jadi 800 ditambah 90 ditambah 9 sama dengan 899. Lanjut. Berikut ini adalah penjumlahan bersusun panjang dengan cara menyimpan ya. Ingat ketika kita akan melakukan penjumlahan harus dimulai dari satuan ya. Di sini satuannya 7 ditambah 5 sama dengan 12. Kemudian puluhannya 30 ditambah 20 sama dengan 50. Kemudian yang ketiga, ratusannya 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, sekarang kita perhatikan yang bagian satuannya. Di sini hasilnya adalah 12. 12 itu terdiri dari bilangan satuan dan bilangan puluhan, ya. Maka dari itu kita harus pisahkan antara satuan dan puluhannya. 12 itu terdiri dari 10 ditambah 2. Berarti 2-nya itu tetap berada di satuan, sedangkan 10-nya kita pindahkan ke puluhan. Di sini puluhannya tadi ada 50 ya. Kemudian kita tambahkan dengan 10. Hasilnya adalah 60. Untuk ratusannya tetap ya, tidak ada perubahan. Jadi semuanya jika dijumlahkan 300 ditambah 60 ditambah 2 sama dengan 362. Nah, di sini ada juga beberapa contoh yang lain ya. Dari soal yang pertama ini 647 ditambah 327 ya. 7 ditambah 7 sama dengan 14. Kemudian 14-nya kita pisahkan ya. 4 tetap di satuan, kemudian 10-nya dipindahkan ke puluhan. Nah, dijumlahkan puluhannya. 60 ditambah 10 sama dengan 70. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Jadinya 900 ditambah 70 ditambah 4 sama dengan 974. Lanjut. Soal selanjutnya ya. 593 ditambah 238. Di sini kita perhatikan 3 ditambah 8 itu hasilnya adalah 11. Nah, 11 ini terdiri dari puluhan dan satuan ya. Jadi satuannya 1, kita tetap tempatkan di satuan. 10-nya kemudian kita jumlahkan ke puluhan ya. Kemudian di sebelahnya 90 ditambah 30 adalah 120. Terdiri dari angka puluhan dan ratusan ya. Jadi dipindahkan juga ke ratusan. Jadi di sini 700 ditambah 100, kemudian 20 ditambah 10 dan ditambah 1. Hasilnya 800 ditambah 30 ditambah 1 sama dengan 831 ya. Seperti itu. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, penjumlahan bersusun pendek. Tadi sebelumnya cara panjang, sekarang bersusun pendek. Kalian perhatikan di sini, ya. Soalnya adalah 143 ditambah 136. Ingat, ketika kita akan menjumlahkan selalu mulai dari satuan, ya, yang paling kanan. Di sini angkanya ada 3 ditambah 6 sama dengan 9 ya. Kemudian 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jumlahnya adalah 279 ya. Seperti itu. Itu untuk penjumlahan tanpa menyimpan. Sekarang kita masuk ke penjumlahan bersusun pendek dengan menyimpan ya. Perhatikan di sini ada soal 146 ditambah 204 ya. Kita tulis 146 ditambah 204. Kita mulai menghitung dari yang satuan. Satuannya di sini adalah 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 itu hasilnya adalah 10. Nah, 10 itu berarti satuannya adalah 0, puluhannya adalah 1.
Nah, satuannya tetap kita tulis di bawah, kemudian untuk puluhannya kita taruh di tempatnya ya, tempatnya di puluhan, di sampingnya satuan. Kita tulis, bisa kita tulis di paling atas. Kemudian kita masuk yang ke puluhan. Yang di puluhan itu berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5 ya. Karena kalau 0 itu hasilnya berapapun kalau kita jumlahkan dengan angka 0, hasilnya ya angka itu sendiri. Jadi kita langsung jumlahkan saja 1 ditambah 4. Terakhir kita masuk ke ratusannya. Ratusannya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 350. Tadi kita sudah mencoba cara penjumlahan dengan cara panjang dan cara pendek ya. Sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan ya. Di sini ada sebuah soal. Terdapat banyak buku di perpustakaan sekolah. Ada 183 buku pelajaran dan 115 buku cerita. Berapa jumlah semua buku yang ada di perpustakaan? Nah, kalau soalnya menanyakan jumlah, berarti kita tambah ya. 183 ditambah 115. Nah, di sini ada cara panjangnya ya. Hasilnya adalah 298. Kemudian ini untuk cara pendeknya ya. Hasilnya juga sama 298. Kemudian jadi jumlah semua buku di perpustakaan ada 298 buku ya. Ini soalnya tidak menggunakan cara menyimpan ya. Lanjut. Nah, di sini seorang penjahit memiliki 145 butir kancing. Kemudian ia beli lagi sebanyak 160 butir kancing. Berapa jumlah kancing yang dimiliki penjahit? Kalau jumlah berarti harus kita tambahkan ya. 145 ditambah 160. Hasilnya adalah 305. Nah, ini untuk soal ini menggunakan metode menyimpan ya. Kalau diperhatikan di sini 40 ditambah 60 kan 100 ya. Karena dia 100, ditempatkanlah ke tempat ratusan. Jadinya 200 ditambah 100 sama dengan 300. Puluhannya 0, kemudian satuannya 5. Jadi hasilnya adalah 305 ya untuk jumlah kancing yang dimiliki oleh penjahit. Lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Pada suatu peternakan terdapat domba sebanyak 136 ekor. Nah, kemudian pemilik peternakan itu beli lagi sapi sebanyak 104 ekor. Nah, berapa banyak semua hewan ternak sekarang? Berarti kita jumlahkan ya dengan cara yang seperti tadi. Untuk cara pengerjaan soal ini menggunakan metode menyimpan ya. Di sini yang menyimpan adalah puluhan ya. Karena satuannya hasilnya 6 ditambah 4 sama dengan 10, berarti satuannya 0. Kemudian puluhannya kita tempatkan di tempat puluhan, kita jumlahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4 ya. Jadi hasilnya adalah 240 ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu mengenai penjumlahan ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan semuanya bisa dipahami oleh siswa dan siswi Ibu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajarannya hari ini, Ibu mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin ada yang kurang berkenan. Kalau gitu Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.